Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fauzan dengan NIM 21073039. Kembali lagi bersama Anda dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Senang bertemu dengan Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang administrasi dan konsep kepemimpinan supervisi pendidikan. Apa itu kepemimpinan? Baiklah, saya akan menjelaskan dari kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan itu sendiri adalah suatu upaya yang mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang menunjukkan bahwa kepemimpinan itu melibatkan pengaruh dan karenanya semua hubungan dan merupakan kepemimpinan itu sendiri. Unsur kedua dari definisi itu menyangkut pentingnya proses komunikasi. Kejelasan dan ketetapan komunikasi sangat mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut. Sebenarnya, penerimaan yang diperintah oleh pemerintahan seorang pemimpin sebagai besar terletak pada harapan para pengikutnya, di mana tanggapan yang menyenangkan dan menimbulkan hasil yang menarik. Kekuasaan itu berdasarkan imbalan dan legitimasi, terutama ditentukan oleh peranan individu dalam suatu hierarki. Peran ini tentunya boleh terdapat pada kelompok formal atau informal. Tingkat atau cakupan kekuasaan, keahlian, dan kekuasaan relevan pemimpin terutama ditentukan oleh ciri-ciri pribadi. Baiklah, yang selanjutnya itu kepemimpinan dalam konteks organisasi. Pemimpin dalam organisasi berwenang untuk mengatur tata kerja, analisis, dan deskripsi tugas, penempatan orang, koordinasi, dan pengawasan, membuat program pengembangan dan latihan para manajer di setiap tingkat dan segala aspek organisasi. Pemimpin adalah kepala kesatuan organisasi, mempunyai wewenang dan tanggung jawab intern maupun ekstern organisasi, menguasai peranan kerja bawahannya. Asistennya berfungsi sebagai supervisor terhadap bawahannya. Ia bertanggung jawab untuk pelaksanaan wewenang terhadap atasan yang memberikan perintah. Tugas-tugas pokok yang mencakup 3 bidang yaitu yang pertama itu perencanaan. Dengan perencanaan ini yang dimaksud menetapkan tujuan, meramalkan kondisi masa yang akan datang, dan menetapkan kebijakan yang masa datang. Yang selanjutnya itu perorganisasian. Perorganisasian ini berfungsi yaitu menetapkan hubungan antara orang-orang dengan peralatan dengan suatu cara untuk menghasilkan maksimal atau optimal dalam pengorbanan biaya yang minimal. Yang selanjutnya itu pelaksanaan atau operasional. Pelaksanaan ini berarti menjalankan suatu dalam rangka realisasi dari tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang melibatkan orang lain atau bawahannya. Seorang pemimpin harus dapat merangkul dan menghargai seluruh bawahannya, karena yang dilakukan bawahannya itu akan membantu kepemimpinan dalam organisasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Pendelegasian kekuasaan atau distribusi kekuasaan dari pemimpin kepada pihak anak buah sesuai dengan tingkatan sangat mutlak. Diperlukan jika pemimpin ingin menjalankan fungsi atau secara efektif dengan efisien. Yang ketiga yaitu kepemimpinan menyangkut pengaruh dalam rangka mengarahkan bawahannya. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin menurut Andi Undap tahun 1983 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu
pendidikan umum yang luas. Dengan pendidikan umum yang luas, maka akan mudah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Ya, yang selanjutnya itu kematangan mental. Dengan kematangan mental ini, seorang pemimpin akan dapat mengendalikan emosinya dalam setiap tindakan. Yang ketiga yaitu sifat yang ingin tahu. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan menyesuaikan diri dalam perubahan yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu kemampuan analitis. Seorang pemimpin akan cepat dan cermat untuk mengambil suatu keputusan yang akan ia jalani. Yang selanjutnya itu daya ingat yang kuat. Dalam kepemimpinan akan ada konsisten dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu integratif. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan mendekati suatu pemecahan masalah dalam berbagai pendekatan yang terpadu. Yang selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan disukai oleh anak buahnya, mudah membentuk jaringan dalam suatu bisnis. Dan yang terakhir yaitu adanya haus informasi. Dengan sifat ini, seorang pemimpin tidak akan ketinggalan informasi atau selalu update terhadap pengumpulan informasi atau data yang mendukung pengambilan keputusan. Apa perbedaannya leader dengan manajer? Mari kita bahas satu persatu. Leader itu sendiri adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat kepemimpinan personal atau otoriter, sedangkan manajer adalah seorang pemimpin yang dalam praktek kepemimpinannya hanya berdasarkan kekuasaan otoriter atau formal saja. Bawahannya atau karyawan atau staf menuruti perintah-perintah karena takut dikenakan hukuman oleh manajer tersebut. Baiklah, untuk lebih memahami tentang perbedaan manajer dan leader, saya akan membahasnya tentang perbedaannya satu demi satu. Yang perbedaan leader adalah mempengaruhi penciptaan sistem baru, sedangkan manajer memelihara sistem yang ada bekerja dengan sistem. Yang selanjutnya, leader itu sendiri bebas, merdeka, kreatif, berani melakukan kesalahan tetapi tetap disiplin. Sedangkan manajer patuh, disiplin, tidak memberikan ruang bagi kesalahan. Selanjutnya, leader itu sendiri berani menghadapi tantangan pemimpin. Dan manajer itu sendiri menghindari risiko. Leader itu dasarnya adalah kreatif dan karakter. Sedangkan perbedaannya dengan manajer adalah menciptakan pengikut dan bawahannya. Baiklah, adapun fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Fungsi secara umum itu mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama produktif dalam segala situasi. Sedangkan menurut Sondang SP Sigian tahun 1999, fungsi kepemimpinan itu meliputi yang pertama itu pimpinan sebagai penentu arah, yang kedua itu pimpinan sebagai wakil juru organisasi, yang ketiga yaitu pimpinan sebagai koordinator yang efektif, yang keempat sebagai mediator, dan yang kelima sebagai inisiator. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Saya Aldian Fauzan, mohon pamit diri. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.